Pemirsa setia Patimura TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Yesa Gracia Monaten dalam program terbaru Patimura TV, yakni Patimura Bicara. Dan di edisi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan ketiga ketua program studi dari Fakultas Teknik untuk mengetahui dan menggali lebih dalam tentang program studinya masing-masing. Bersama saya Yesa Gracia Monaten, inilah Patimura Bicara selengkapnya. Baik pemirsa, sudah ada bersama-sama dengan saya di studio pada hari ini. Ada ketiga narasumber kita. Yang pertama saya sapa dulu, ada dari program studi teknik perkapalan, ada Dr. Debbie Erlakatompesi STMT. Halo Ibu. Yang kedua ada dari program studi Kaprodi dari Teknik Sistem Perkapalan, Dr. Dani Lekatompesi PhD. Halo Pak. Yang terakhir ada dari program studi Teknik Transportasi Laut, ada Dr. Lodewijk M. Kelbulan STMT. Halo ketiga narasumber, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Di tengah pandemi tapi masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa ya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya Pak Ibu ya? Ya. Baik, langsung saja pemirsa, kita akan berbincang-bincang mengenai program studi dari masing-masing Kaprodi ini. Langsung saja yang pertama saya ingin berbicara dulu, ini bertanya-tanya dengan Ibu Debbie terkait dengan program studi teknik perkapalan. Ibu, bisakah Ibu menjelaskan tentang profil dari program studi teknik perkapalan kepada pemirsa Patimura Bicara? Silahkan. Iya, pada dasarnya prodi teknik perkapalan itu dia berbicara pasti tentang bangunan kapal. Di sini kita berharap bahwa profil dari lulusan kita itu dia mampu mendesain produk atau produksi kapal ya, yang bisa nanti digunakan, terutama kan ini berbicara kalau profil itu ciri khas di sini ya, ciri khas di Maluku berarti profilnya itu ya kapal-kapal kecil, kapal-kapal ikan, kapal-kapal khusus tradisional itu masuk cakupan kita. Jadi profil lulusan kita diharapkan mampu mendesain dan sampai memproduksi ya. Kalau misalnya dia disokong oleh sponsor yang baik, harusnya bisa sampai memproduksi kapal. Oke, baik. Kalau dari program studi Ibu sendiri kapan didirikan, kapan dibentuknya ini program studi teknik perkapalan ini? Mulai dari Iya. ya. 86 dari 1961. Iya, pokoknya mulai berdiri ITA ya namanya. Oh ITA, oh iya, dari mulai dengan ITA iya. Lalu dibentuklah program Iya, studi. kalau program studi perkapalannya sendiri tahun 86 kalau tidak salah. Oke, baik. Kalau akreditasinya mungkin dari Sekarang B. Tahun 2019 terakhir itu terakreditasi B. terakreditasi B. Iya, Baik. PT. Oke, baik. Langsung kita ke narasumber yang kedua ini ya, Pak Dani. Pak Dani, ini bagaimana dengan profil dari program studi teknik sistem perkapalan, Pak? Ya, terima kasih. Jadi program studi teknik sistem perkapalan itu kita di sana mempelajari tentang sistem di kapal, sistem-sistem di kapal. Jadi kalau tadi dengan Ibu Debbie itu teknik perkapalan, berarti dia berbicara mengenai bangunan kapal. Nah, kita itu berbicara mengenai sistem di kapal, termasuk sistem penggerak di kapal. Nah, profil lulusan dari kami itu bisa nanti menjadi beberapa profil, yaitu diantaranya desainer, kemudian surveyor, kemudian bisa jadi regulator, kemudian juga bisa jadi akademisi atau peneliti. Kira-kira itu profil lulusan dari program studi kami. Kemudian ya diharapkan bahwa memang dengan adanya program studi kami itu bisa melengkapi kebutuhan daripada tenaga-tenaga ahli di bidang sistem perkapalan yang melengkapi program studi lain yang punya kemampuan untuk mengeksploitasi laut di Indonesia, khususnya Indonesia. Di Maluku sendiri ya, Pak. Kalau akreditasi untuk
Nah, akreditasi dari program studi teknik sistem perkapalan itu kami tahun 2020 berada di peringkat B. Oh iya, 2020 Akreditasi kemarin B. ya. Baik, berarti sudah terakreditasi baik sekali ya, Iya. Pak. Oke. Lanjut ke narasumber yang selanjutnya, Pak Lodewijk ya. Iya. Nama panggilannya ini Pak Pak Odik. Pak Odik. Oke. Pak Odik, bagaimana dengan profil dari teknik transportasi laut, Pak? Iya, jadi kalau boleh dibilang di Fakultas Teknik ini program studi yang paling bungsu ini baru didirikan tahun 2021. Oh, baru saja. Baru diluncurkan itu tanggal 13 Agustus 2021. Jadi kita memang mahasiswanya baru 1 semester, ya. Karena keputusan untuk pendiriannya ini baru kita terima di bulan Juli tahun 2021. Nah, program studi ini walaupun baru tapi gagasannya itu sudah jauh sebelumnya di bawah program studi perkapalan. Ketika pada waktu itu kami melakukan labor market demand study, elaborasi kebutuhan pasar di Maluku ini seperti apa atau wilayah kepulauan kebutuhannya seperti apa, lalu mengerucut pada dibutuhkannya program studi seperti ini yang bergerak atau berbicara membentuk mahasiswa yang bisa menjawab tantangan industri kemaritiman, industri pelayaran, atau industri kepelabuhanan, dan industri logistik antar pulau. Lalu kita mulai dari saat itu kita mulai mempersiapkan tenaga pendidiknya ke S2, ke S3 pada waktu itu. Nah, mulai tahun 2019 ketika sudah selesai khusus untuk yang pendidikan S3 selesai, lalu dibuat persiapan untuk pembentukan prodi ini. Makanya baru dibuka tahun 2021. Tapi profil kita mengarah ke situ, menjawab tantangan interkoneksi antar pulau di wilayah kepulauan, baik dari sisi pelayarannya, logistiknya, atau industri pelabuhan itu sendiri. Oh iya, jadi memang program studi ini masih baru Masih ya, baru. tapi prospeknya masih sudah fresh. sekali, tapi prospeknya sudah terlihat ke depannya seperti apa ya, Iya. Pak? Iya, Pak. Jadi memang ketiga program studi ini saya pikir berhubungan ya, Pak, berkaitan betul. sangat erat. Dari masing-masing program studi ini sangat berkaitan sangat erat karena dari Ibu Devi sendiri dari program studi perkapalan intinya tentang mendesain kapal, Ya. membuat kapal, memproduksi kapal. Sedangkan dari Pak Dani sendiri ini tentang sistem yang bekerja di dalamnya. Sedangkan kalau dari Pak Odik sendiri itu tentang transportasi lautnya ya, bagaimana Jadi transportasi apa laut. yang sudah didesain oleh Ibu Devi dan Pak Dani, saya yang menggunakan. Iya, ya. Jadi memang sangat berhubungan sekali ya. Dan memang ketiga program studi ini pemirsa sangat dibutuhkan bagi provinsi kita ya, bagi di Indonesia ini kan negara maritim ya. Memang sebagian besar kita terdiri dari laut. Dari di Maluku sendiri saja 90 sekian persen itu terdiri dari lautan dan hanya 7, sekian persen yang daratan. Jadi memang bagi mahasiswa baru yang ingin masuk ke program studi antara teknik perkapalan, teknik sistem perkapalan, dan teknik transportasi laut ini prospeknya sangat besar ya pemirsa. Jadi jangan takut karena prospeknya ke depan itu sangat menjamin kebutuhan dalam negeri khususnya Indonesia dan juga Maluku. Nah lanjut ini, mungkin tadi sudah dari Ibu Devi kan, saya mulai dari yang paling ujung dulu, Pak Yantapan yang paling ujung. Ini walaupun masih baru ya, masih fresh, saya ingin bertanya tentang fasilitas penunjang yang ada, mungkin ruang kelas yang sekarang digunakan, ini bagaimana Pak? Ya, jadi karena kita ini kalau bisa dibilang pecahan dari program studi teknik perkapalan, jadi untuk saat ini kita masih menggunakan ruang untuk ruang kuliah bersama dengan perkapalan. Tapi kita juga disediakan satu ruangan di dalam laboratorium transportasi laut, itu ruang kelasnya untuk kuliah. Dan itu yang kita gunakan karena kita baru satu kelas. Kita baru satu kelas. Dengan Pak Dekan yang baru ini, kita sudah bicarakan tentang ruang-ruang penataan ruang untuk proses perkuliahan. Karena kita mengantisipasi ketika proses perkuliahan yang online ini ketika offline. Ini sudah kita persiapkan memang. Jadi tetap tersedia untuk mahasiswa kuliah. Ya. Memang ini walaupun program studi baru dengan memang
ruang kelas yang masih terbatas, tapi Universitas Patimura dalam rangka menuju ke sana yang membuat ruang-ruang kelas yang baru bagi program studi Bapak ya, ini sangat bagus. Dan mengingat juga bahwa sekarang masih online offline ya, jadi masih bisa untuk proses belajar mengajar masih bisa ya. Saya tambahkan satu bahwa untuk disetujui untuk membuka program studi baru, salah satu indikatornya itu adalah ketersediaan fasilitas. Nah, kalau sudah disetujui berarti kita sudah lolos itu kan penilaian, karena kita juga kan waktu itu divisitasi oleh LLDikti Maluku Utara untuk melihat kesiapan kita membuka program studi. Dan dari mereka kita dinilai sudah layak untuk membuka program studi. Ya, dan memang sudah dibuka ya program studi ini ya, sangat luar biasa. Bagaimana dengan tenaga pengajarnya? Nah, karena persiapan kita yang tadi saya bilang, persiapan kita sudah dari tahun 2010 yang untuk S2, S3-nya, jadi memang untuk saat ini sudah terpenuhi. Kita ada 7 tenaga pengajar di program studi ini, 2 doktor dengan 5 masih S2, tapi ada 1 kita punya kandidat doktor saat ini. Oke, baik, luar biasa. Selanjutnya nih yang di tengah ini, Pak Dhani, ini bagaimana ini fasilitas penunjang yang ada di dalam program studi Bapak? Baik, ya. Jadi untuk program studi kami, program studi teknik sistem perkapalan itu memang sudah cukup lama di Fakultas Teknik. Jadi kita juga sudah punya fasilitas. Kalau ruang kelas itu ada 3 ruang kelas. Kemudian untuk laboratorium itu ada sejumlah laboratorium, diantaranya laboratorium pengujian mesin, kemudian laboratorium mekanika fluida, laboratorium material, kemudian laboratorium teknik listrik, dan ada beberapa laboratorium lain yang memang menunjang proses belajar mengajar di program studi kami. Ya, berarti memang sudah sangat lengkap ya, bisa dibilang jadi, sudah sangat program studi kami bersama program studi teknik perkapalan itu memang 2 program studi tertua di Fakultas Teknik. Yang paling pertama di Fakultas Teknik. Berarti sudah tidak bisa diragukan lagi ya. Perkapalan dan teknik sistem. Sehingga memang kita sudah dari sananya sudah ada, jadi segala sesuatu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi untuk segala sesuatu. Oke, lalu untuk tenaga pengajarnya bagaimana? Kalau di prodi teknik sistem perkapalan itu kita diperkuat oleh 9 orang tenaga pengajar, 2 orang berkualifikasi doktor, 7 orang berkualifikasi S2. Oh iya, oke Pak. Oke Pak. Sudah dari Pak Dhani kita ke Ibu yang cantik ini, kembali lagi Ibu Devi, bagaimana Ibu dengan fasilitas yang ada di program studi ini? Di kita boleh dibilang kebanyakan banyak, hampir semua. Jadi untuk ruangan kelas sendiri ya standar, karena kita juga harus berbagi dengan prodi yang lain. Itu kita ada 3 ruangan kuliah, lalu satunya dia dilengkapi dengan yang biasanya dikenal dengan ruang multimedia. Oh iya, itu memang didesain buat melakukan perkuliahan yang mungkin memerlukan meja atau apa ya, buat konsultasi gambar dan lain-lain. Lalu untuk lab itu ada 9 lab. Dan emang yang kita berharap di sini kita mengangkat untuk lab sleepway. Sleepway itu karena di tempat lain itu tidak ada. Dan kita di Maluku sampai saat ini walaupun sudah banyak prodi-prodi perkapalan lain yang bermunculan, sampai di Batam ya sana sudah ada prodi perkapalan baru juga yang baru 1-2 hari ini, itu Sleepway itu sangat menunjang apa yang tadi dibilang untuk profil lulusan, karena apa yang dibicarakan di teori itu juga bisa diwujudkan di Sleepway, baik reparasinya, baik pembangunan juga. Pembangunan mungkin untuk lab lain itu lantai gading ada. Jadi 9 lab itu iya. Jadi lab itu ada lab struktur dan kekuatan kapal, ada lab towing tank, ada lab sleepway dan lab sleepway ya. Terus yang satunya lagi lab konstruksi dan lantai gading kalau tidak salah. Lalu ada lab las, lalu ada lab studio gambar,
Jadi kita lumayan kalau dari fasilitas sebenarnya sudah komplit ya? sudah komplit. Kalau Iya. dari segi tenaga pengajar, Tenaga pengajar kita sebelum berpisah ya, Iya. sebelum prodi transportasi tahun lalu berdiri itu kita ada 19, sekarang tinggal 12 orang itu 5 orang berkualifikasi doktor, 2 orang sementara sekolah, Iya. yang sisanya itu master magister. Magister. Ya. Oke, luar biasa. Nah ini sekarang menyikapi COVID-19 nih ya Ibu ya, Iya. proses pembelajaran ini bagaimana dari ketiga program studi, bagaimana Iya. proses pembelajarannya? Oke, kalau dari kita hibrid, ya. yang pada kenyataannya mau tidak mau harus hibrid ya, Iya. karena kalau tidak hibrid bagaimana mungkin kita fakultas teknik ya, mungkin bukan hanya perkapalan saja, termasuk Pak Dani dengan Pak Odik juga punya prodi memerlukan Face to face. iya harus Iya. interaksi dua arah, itu yang tidak bisa dilakukan lewat online atau daring. Kita harus laksanakan secara luring. Jadi kayak misalnya praktek kelas. Nah, Iya. itu praktek kelas kita atur. Jadi misalnya kalau 20 orang berarti dibagi 4 kelompok. Nah, satu hari praktek itu 5 orang. Tetap kan kalau les kan tidak mungkin lewat online. Iya, Jadi iya, harus iya, luring. harus ya. Jadi, Teknik ini ya, ya, jadi harus gambar juga tetap harus Ya. dikontrol. Kalau hanya untuk software memang diarahkan sekarang beralih ke software, tapi tetap gambar manualnya itu harus, karena kita punya pandangan proyeksi kita untuk gambar itu tetap harus disampaikan secara langsung lewat gambar manual ya. Iya. Ya, Biar itu mahasiswa mungkin. juga paham Iya. gitu. Ya. Kalau dari yang Bapak dua yang lainnya bagaimana? Ya, jadi di program studi teknik sistem perkapalan itu juga menerapkan hybrid, karena memang tadi dijelaskan oleh Ibu Dedi bahwa di ilmu teknik itu konsultasi tugas itu memang harus interaksi dua arah. Jadi kita membutuhkan pertemuan dengan mahasiswa, sehingga kalau misalnya harus konsultasi tugas-tugas itu kita jadwalkan misalnya dalam sehari itu berapa orang konsultasi, kemudian digilir lagi untuk hari ini. Sementara untuk perkuliahan itu bisa dimanfaatkan media online. Iya, jadi tetap menerapkan Iya, hybrid itu ya. hybrid. Kalau sama juga ya Pak. Kita hybrid cuma dengan penerapan prokes yang memang Iya. ketat ya. Misalnya mahasiswanya 99, karena kita baru punya 9 mahasiswa. Memang 70-80% kita itu luring. Oh, iya, Ya. karena mahasiswanya masih sedikit Iya. ya Pak ya. Tapi seluruh mahasiswa kita tanyakan apakah sudah vaksin atau belum gitu ya. Jadi tidak langsung Mulai proses pembelajaran gitu ya. seperti itu. Jadi syarat masuk kelas ini Iya. harus punya kartu vaksin ya Ibu Iya, ya Pak ya. harus, iya. Harus dan wajib menjaga protokol kesehatan juga. Oke. Lanjut nih ya Pak Ibu, kita tadi sudah bicara tentang profil, sudah dengan tenaga pendidik, fasilitas penunjang. Saya ingin bertanya mungkin dari Pak Dani dulu ini tentang capaian atau prestasi-prestasi apa, kan Pak Dani dan Ibu Devi ini kan punya program studi yang sudah tertua ya di fakultas. Sudah ada prestasi-prestasi apa ini? Baik, jadi untuk program studi teknik sistem perkapalan ya, kalau bilang bicara prestasi berarti output dari program studi. Ya. Itu lulusan kami. Nah, lulusan kami itu sudah banyak sekali tersebar di berbagai instansi yang dimanfaatkan tenaganya, baik di instansi pemerintah, swasta, dan juga punya usaha sendiri. Kita ambil contoh mungkin sesuai dengan profil dari program studi, profil lulusan itu banyak yang bekerja di Kementerian Perhubungan, bertindak sebagai regulator, kemudian ada juga yang bekerja dengan profesi surveyor yang bekerja di biro klasifikasi, baik biro klasifikasi Indonesia maupun biro klasifikasi asing. Kemudian banyak juga yang berkarir di dok dan galangan, kemudian di perusahaan pelayaran dan BUMD seperti punya kita di Maluku itu
Pancakarya. Itu ada juga lulusan kita yang di sana. Kemudian dok yang ada di Ambon beberapa itu menyerap sekali banyak lulusan dari Fakultas Teknik program studi Teknik Sistem Perkapalan. Oh, luar biasa sekali ya. Memang capaian terbesar seorang pengajar itu adalah mahasiswanya dapat tumbuh dan berkembang dan bermanfaat di masyarakat begitu ya. Dan memang dari program studi Bapak sendiri sudah melakukan itu ya, banyak sekali tenaga-tenaga yang dipakai, luar biasa sekali. Dari Ibu Devi mungkin kembali lagi ke Ibu yang cantik, ini bagaimana Ibu? Pada intinya ya itu ya di alma mater kita ya. Suatu institusi dikatakan berhasil jika outputnya kelihatan di mana dia ada posisi di mana. Ini yang saya bisa sampaikan itu untuk perkapalan dari Sabang sampai Merauke ya. Dan bukan di posisi yang biasa-biasa saja, itu di posisi di top pimpinannya juga banyak, dan itu yang kita berbesar hati, maksudnya dalam pengertian bukan berarti mengandalkan itu saja, tetapi dengan begitu berarti kita tahu bahwa potensi kita ada untuk dijual keluar gitu. Jadi memang pada waktu yang berapa puluh tahun lalu ya, mungkin 20 tahun, sekitar 20 tahun itu memang lulusan kita sudah dipakai di luar, dan itu sangat menolong dalam lulusan kita. Jadi waktu tunggu untuk kerja itu kurang dari 1 tahun. Jadi pada waktu ada juga yang belum lulus sudah kerja, sudah ditarik karena memang sudah ada tes yang diberikan oleh alumni itu. Jadi sedikit nepo memang. Tapi ya itu di mana-mana biasa ya, alma mater kita pasti menjaring orang kita juga, hanya diharapkan dari mereka bahwa kita menjaga kualitas. Nah, itu yang kita jaga sampai sekarang ini. Kendalanya ya karena Covid aja mungkin. Saya bisa tambahkan. Oh ya, boleh. Memang program studi transportasi laut ini baru. Tetapi di perkapalan minat ini sudah dibuka dari tahun 2012 ya. Nah, lulusannya itu malah yang terakhir ini belum ujian, itu sudah penempatan. Jadi sudah di gitu loh. Sekarang anaknya sudah digeser di pelabuhan geser, saat ini menunggu untuk ujian sarjana. Jadi dia masuk memang masih menggunakan ijazah SMA, tapi diketahui sebagai mahasiswa teknik perkapalan yang minatnya ke transportasi laut. Begitu ya, luar biasa sekali ya. Karena memang perkapalan Indonesia cuma sedikit ya. Waktu dulu sedikit, tapi sekarang akhir-akhir ini banyak. Dibuka juga di UI ya. Iya, itu banyak, tapi kita masih bisa bersyukur bahwa tetap berbeda. Berbeda dalam pengertian kualitas kita masih lumayan di atas angin ya gitu ya. Sama juga dengan sistem perkapalan. Iya. Kalau transportasi laut itu baru 2 di Indonesia. Pertamanya di ITS Surabaya, dan yang keduanya yang di Universitas Patimura. Luar biasa. Jadi kita turut andil ya dalam keperluan Indonesia ini. Unpati juga turut hadir di situ ya untuk menjawab tantangan zaman sekarang ini. Oke, baik, langsung nih lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan target ke depan mungkin dari ketua-ketua program studi untuk program studinya? Targetnya untuk program studi Universitas Patimura atau untuk ke masyarakatnya begitu. Dari dulu nih. Ya, jadi mungkin kami berharap bahwa ke depan itu prodi kami itu teknik sistem perkapalan bisa lebih banyak diminati, karena memang peluang untuk lulusan bekerja sesuai bidang itu masih besar. Kemudian perlu kita ingat bahwa Indonesia itu masih potensi lautnya besar, sehingga industri yang berkaitan dengan laut itu tetap bisa menyerap tenaga kerja lulusan dari teknik sistem perkapalan, mungkin juga dari teknik perkapalan dan teknik transportasi laut. Jadi ada optimis dari kami di Patimura Fakultas Teknik bahwa ke depan itu kami masih bisa berkembang, dan kami berharap semakin banyak siswa-siswa yang ingin belajar di tempat kami, karena itu
punya prospek ke depan masih terbuka. Iya. Selama masih ada laut, Selama masih ada prospeknya tetap Betul. terbuka lebar ya kan. Selama Indonesia belum menjadi daratan sebetulnya. Oke, lanjut ke Ibu Dewi dulu terakhir baru Pak ya. Ibu Dewi bagaimana Ibu? Tadi Ya. Iya, tentang target dari program studi. target kita yang sekarang ini ya, karena sudah COVID-nya 2 tahun ini dan tidak mungkin kembali lagi seperti cara lama proses belajar mengajarnya, itu kita ada sedikit mempromosikan soal perkuliahan. Jadi di tahun pertama kita jamin, di tahun pertama itu kita jamin bahwa mahasiswanya akan diberi kesempatan untuk online dulu. Nanti pada tahun kedua karena sudah hibrid maka baru dipersilakan mahasiswanya untuk datang. Jadi memang memberi kesempatan kepada mereka, jika misalnya ada mungkin kan yang tidak sesuai minat, mereka biasanya mengundurkan diri, itu kesempatan saat itu. Sesuai dengan peraturan akademik juga 2 semester akan ditinjau. Jadi kalau memang dia bertahan di situ berarti kemungkinan di semester berikutnya dia akan lanjut sampai selesai kuliahnya. Tapi kalau tidak maka kita harus mengkat dari awal supaya lulusan kita jumlah masuk dengan jumlah keluar tetap tidak terlalu selisihnya jauh ya. Betul. Karena itu dialami juga oleh semua tempat. Jadi kita mempertahankan atau mempromosikan seperti yang dari Unpad ya, Patimura sendiri, proses belajar mengajarnya hibrid ya, hibrid. Nah dengan hibrid itu saya berharap bahwa mahasiswa yang dari luar pun masih bisa andil, karena seperti yang kali lalu tetap dari luar itu masuk walaupun mereka dapat informasinya sangat minim, bukan lewat seperti media sekarang, mereka hanya lewat dari kakak tingkat atau omnya atau siapanya gitu sampai mereka sampai di sini. Oke, jadi ada mahasiswa dari luar juga Iya, ya? masih. Dari mana biasanya yang paling banyak? Justru Dulu mau banget. dari Iya, dari Medan. Sabang sampai Merauke. Ya. Dari Medan Sabang banyak. sampai Merauke. Ya, dari Medan Aceh. kayaknya lumayan ya, Medan kalau Medan Di peminatnya. perkapalan Medan yang banyak. Sistem juga ya sama. Di Medan ada tetap. Oh, Medan dari Medan, ujung sana, Iya. tapi belajarnya sampai ke Maluku ya, berarti minatnya sangat luar biasa. Gitu. dari Dan Jawa banyak. ya mungkin terakhir dari Riau. Kita memang pada waktu Riau umrah ya, namanya Universitas Ali Haji ini yang di sana di Batam ya, Riau itu berdiri ya, perkapalannya baru berdiri. Baru-baru saja, dan mereka juga mau berdiri tetap minta pendapat dari kita. Dan kita maksudnya berbesar hati kita sama-sama bersaing, karena posisinya mahasiswa dari Riau juga banyak yang kesini sini, walaupun padahal sudah ada di sana, Tapi masih diminati di sini ya. Itu yang Oke, kalau dari Pak Odik sendiri, Kalau saya sih saya optimis begitu ya, seperti yang dibilang, selama Indonesia ini masih archipelago country ya seperti itu ya. Maluku juga provinsi kepulauan, berarti kan kebutuhan industri kemaritiman, industri pelabuhan, industri logistik antar pulau itu sangat besar. Terakhir itu mahasiswa kami yang cuma 9 itu salah satunya itu dari Wakatobi. Saya juga kaget, ada dari sana, karena kita kemarin itu proses seleksinya sudah jatuh di Mandiri 2 karena SK pendiriannya itu kita sudah melewati tahap SNPTN, SBMPTN, Mandiri 1. Nah, saya tanya ke dia, bagaimana dapat informasi tentang ini? Karena kebetulan ada saudaranya di sini, begitu, sehingga bisa masuk ke sini. Dan saya tetap optimis, bukan saja karena di Indonesia baru kami yang kedua, tapi prospek prodi ini ke depan itu boleh dibilang sangat menjanjikan. sangat menjanjikan, sangat besar peluangnya ya. Nah, ini kita sudah mau selesai nih ya pemirsa ya. Untuk yang terakhir ini mungkin pertanyaan satu untuk kedua Bapak dan Ibu ini. Satu kalimat mungkin atau satu pernyataan mengapa mahasiswa baru harus memilih prodi Anda masing-masing. Mengapa ini? Ayo untuk menarik minat mahasiswa nih Pak Ibu. Ayo. Siapa yang mau duluan ini? Siapa yang mau duluan nih? Satu kata loh. Satu kata boleh, satu kalimat, satu paragraf, satu esai juga boleh Pak. Silakan. Ya, jadi Jangan satu paragraf. pada adik-adik sekolah lanjutan atas maupun sekolah menengah kejuruan, kami di program studi teknik sistem perkapalan
berharap adik-adik datang dan belajar di tempat kami karena tempat kami menjanjikan untuk lulusan bisa bekerja sesuai bidang dan cepat mendapat pekerjaan, dan banyak juga ada tawaran-tawaran beasiswa selama adik-adik kuliah dari semester 1 sampai semester 8. Jadi marilah bergabung dengan kami di Teknik Sistem Perkapalan Fakultas Teknik Universitas Pendidikan. Oke, baik, wah luar biasa ya. Oke, baik, selanjutnya siapa nih? Dede, ya silakan. Ibu Dewi nih. Ya, untuk adik-adik yang ada di Indonesia, baik sekolah menengah atas ataupun kejuruan, sangat menarik jika adik-adik mau mencoba ataupun mencari tahu dulu prodi kami, prodi perkapalan, dikarenakan di situ banyak hal sebenarnya. Mungkin kalau sekilas lalu dengan nama prodinya saja, maka kita hanya tahu bahwa itu belajar mengenai perkapalan tok. Padahal pada intinya di dalamnya juga belajar mengenai bangunan apung. Jadi bisa kerja dengan peluang kerja yang lebih luas sebenarnya. Seperti yang sekarang yang contohnya alumni saya juga sudah bekerja di perusahaan yang sebenarnya bukan perkapalan tapi perusahaan konstruksi. Kenapa mereka jadi dari penjelasan mereka direkrut karena apa? Pertama disiplin. Jadi mari adik-adik yang punya jiwa disiplin baik ya, saya rasa tidak usah takut masuk teknik perkapalan karena pasti bisa selesai juga pada akhirnya. Nah, dan tidak usah takut, kita ikatannya kuat. Jadi kakak tingkat membimbing adik-adik tingkat dalam menyelesaikan tugas-tugas. Jadi kalau misalnya terkendala karena saya tidak tahu itu teknik perkapalan apa, tapi nanti kakak-kakak tingkat akan membantu ya, membimbing mereka untuk sampai akhirnya bisa sampai selesai. Yang penting satu, berjiwa, disiplin, punya kemauan keras, dan tidak menganggap gampang semua, karena dimanapun juga kita belajar walaupun bukan hanya di teknik perkapalan, tetap disiplin itu nomor satu. Kita serius maka kita akan menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Wah, luar biasa, mengenal sekali ya, alasan ini luar biasa. Jadi untuk mahasiswa, calon-calon mahasiswa baru yang ingin masuk teknik perkapalan, sistem perkapalan dan juga teknik transportasi laut, tidak perlu takut ya dengan stigma bahwa teknik itu susah, teknik itu lulusnya lama ya, tidak harus seperti itu dan tidak selamanya seperti itu. Karena yang tadi seperti Dewi bilang ya, kakak tingkat juga akan membantu. Jadi tidak perlu takut untuk para calon mahasiswa. Yang terakhir, Pak Odik, silahkan Pak. Jadi bagi masyarakat Indonesia, Maluku, adik-adik lulusan atau calon lulusan dari SMA ataupun SMK tidak perlu ragu-ragu ya untuk memilih menimba ilmu di sini ya, di teknik transportasi laut. Kenapa? Karena kami itu punya semboyan kami ketika untuk mendirikan program studi ini adalah bagaimana menciptakan atmosfer perkuliahan yang baik, kemitraan antara dosen dan mahasiswa, sehingga mahasiswa itu akan mengalami masa-masa indah kuliah begitu. Wah, ya, dan selesai tepat waktu. Jadi kita berusaha menciptakan atmosfer yang menjamin mereka itu bisa cepat, karena nanti pikirnya aduh masuk di teknik ini lama lagi keluarnya. Kita berusaha ke situ ya, untuk menciptakan atmosfer yang menjamin mereka menikmati kuliah di sini dan selesai tepat waktu. Oke, luar biasa sekali ya dari ketiga penyampaian dari ketiga narasumber kita di hari ini, bahwa memang para calon mahasiswa baru tidak perlu takut dan pesimis untuk masuk ke ketiga program studi ini, karena memang dari yang sudah dijelaskan oleh ketiga narasumber kita ini, prospeknya untuk ke depan sangat luar biasa, sangat dibutuhkan di Indonesia, di luar juga di Provinsi Maluku, kalian akan sangat dibutuhkan nantinya. Namun tidak terasa ya Pak Ibu, waktu kita sudah selesai dan kita harus menutup acara ini. Jadi pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan ketiga narasumber ini. Saya ingatkan sekali lagi dan saya saya ingin menyampaikan kepada para calon mahasiswa baru yang ingin masuk ke ketiga program studi, diantaranya program studi teknik transportasi laut, teknik perkapalan dan juga teknik sistem perkapalan,
untuk adik-adik bisa langsung untuk melihat-lihat mungkin website Universitas Patimura mengenai jalur masuknya SNPTN, SBMPTN, dan juga Mandiri. Kami tunggu kedatangan Anda di ketiga program studi kami, yakni program studi teknik perkapalan, teknik sistem perkapalan, dan juga teknik transportasi laut. Akhirnya saya Esa Gracia Menaten, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Terima kasih.